Pemirsa, Israel menyerang markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tyre. Akibatnya sejumlah ambulans milik Palang Merah rusak dan 1 orang tewas. Pemirsa, Israel menargetkan markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tyre, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Petugas medis berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Akibat serangan, seorang warga tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Gelombang serangan Israel yang menyasar wilayah sipil, tenaga medis, serta infrastruktur dasar kembali memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius ini terhadap hukuman internasional. Ya, hingga kini Israel terus menyerang Lebanon. Israel menargetkan Lebanon bagian selatan dan lokasi di mana tentara perdamaian berada. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi warga Indonesia di Lebanon, berikut percakapan kami dengan Robiah, ini warga negara Indonesia di Tripoli, Lebanon, dalam program iNewsroom. Kebetulan saya, Robiah, berada di utara Lebanon, di mana alhamdulillah di sini situasi aman ya. Jadi di Lebanon ini ada beberapa tempat yang kena serangan, termasuk daerah selatan, yaitu berbatasan dengan Israel ya. Di situ ada UN yang dimana kita ketahui sendiri ada 3 pahlawan kita Unifil yang wafat, yang gugur di situ. Jadi kalau untuk di Lebanon sendiri, yang daerah kena serang yaitu Lebanon Selatan dan juga daerah Beirut, beberapa titik di Beirut termasuk ibu kotanya. Untuk serangan ada hari Rabu pada tanggal 8 ya, ada 8 titik Beirut yang kena serangan, yaitu Beirut Selatan, yaitu Dohye Janubiyeh namanya, dan juga Tyre yaitu, dan Nabatiyeh, dan ada juga di timur Sidon dan Baalbek, Hermel dan Alay. Gitu Mas. Oke. Mbak Robiah, kalau kondisi teman-teman warga negara Indonesia yang saat ini berada di sana seperti apa saat ini? Oke, baik, kalau kondisi untuk negara WNI, warga negara Indonesia sendiri di sini untuk di Tripoli alhamdulillah termasuk zona nyaman ya teman-teman, tidak ada berdampak banget gitu ke teman-teman di Tripoli ini. Karena di sini kebetulan Lebanon ini seperti yang kita tahu bersekte-sekte ya, jadi di sini tinggal bersekte-sekte, dan di mana di Tripoli ini Sunni, banyakkan mayoritas Sunni, sedangkan di Beirut yaitu ibu kota Lebanon banyak di situ mayoritas beragama banyak ya, ada Hizbullah dan lain-lain, ada Masehi dan lain-lain. Jadi insyaallah aman. Dan juga untuk di teman-teman yang WNI sendiri di Beirut, ibu kota Lebanon, yaitu ada beberapa WNI yang sedang mengungsi sementara di KBRI, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, tepatnya di Baabda, gitu, Mas. Oke, apa imbauan atau informasi yang Anda dapatkan dari KBRI di sana? Oke, untuk himbauan sendiri di sini kita punya grup di situ, di mana jika ada serangan kita diberitahukan. Jadi kemarin kebetulan jika serangan dari Israel tiba-tiba nanti ke Lebanon Selatan maupun dia ke ibu kota Beirut, dia itu biasanya memberitahukan kepada kita gitu. Ada berikut poster ya teman-teman semua, ada berikut poster, dan itu beliau udah dari Israel sendiri sudah mewanti-wanti bahwasanya menjauhkan tempat ini gitu. Dan ada pun kemarin tepatnya tanggal Rabu tanggal 8 itu mereka tidak mengasih aba-aba terlebih dahulu gitu. Jadi itu merupakan kendala bagi kami, dan mereka menargetkan, karena mereka menargetkan orang-orangnya gitu, dan sebagian jika mereka memberitahukannya itu adalah menargetkan tempatnya ataupun wilayahnya, kuasanya. Sementara itu kemarin mereka menargetkan orang-orang yang tertentu yang akan diserang mereka, dan tidak memberitahukannya terlebih dahulu gitu. Oke, Mbak Robiah, sejak serangan terjadi, apakah ada perubahan terhadap aktivitas warga di sana, khususnya di Tripoli, seperti apa aktivitasnya?
Oke, baik. Untuk aktivitas sendiri sehari-hari berjalan seperti biasanya, tapi ada efek tertentu ya, Mas. Ekonomi bidang misalnya bahan pokok pangan lebih mahal, dan juga bensin, mungkin solar dan lain-lain, listrik lebih mahal, dan juga di sini kita sendiri untuk aktivitas sehari-hari berjalan lancar. Akan tetapi untuk pemerintahan seperti imigrasi dan juga sekolah-sekolah saat ini tutup sementara karena ada serangan. Oke, sekolah tutup, namun kalau perkantoran yang lainnya tetap masih berjalan? Ada sebagian yang berjalan, ada juga yang tidak, Mas. Seperti imigrasi di sini ya, kayak izin tinggal di sini tutup sementara akibat peperangan gitu. Oke. Kemudian kalau untuk tadi Anda sebutkan bahan pokok juga sudah naik, BBM juga sudah naik. Sejak kapan ini? Apakah sudah naik sebelum serangan atau ketika serangan naik? Untuk itu sebelum serangan juga sudah naik, tapi tidak melunjak seperti ini. Jadi Lebanon ini yang seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 juga kena serang ya teman-teman semua. Jadi kena serang, di situ udah mulai inflasi antara Lebanon semua bahan pangan pokok. Dan juga akibat 2026 ini mulai lagi mungkin semuanya juga naik juga, termasuk Bisa akibat serangan Israel di lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas. Masyarakat Lebanon mengatakan serangan Israel adalah pembantaian. Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن بنعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer di Lebanon akan berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara negara itu dinetralkan. Netanyahu bahkan dengan percaya diri mengatakan musuh Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים.